Narasi mengenai akhir karir internasional seorang Ronaldo bersama Portugal dianggap sangat anti klimaks karena sama sekali tidak pernah mengangkat gelar Piala Dunia sepanjang karirnya. Dan itu langsung mencuat di berbagai macam media karena ini bisa jadi Piala Dunia terakhirnya Cristiano Ronaldo. Tapi dalam wawancara pasca pertandingan melawan Spanyol usai mereka tersingkir, Ronaldo justru menegaskan bahwa ia sudah berusaha semaksimal mungkin dalam edisi Piala Dunia 2026 ini. Bahkan sepanjang karirnya ia juga sudah berusaha maksimal, bahkan sampai memberikan 3 gelar bagi Portugal. Sebelum era kehadirannya, timnas Portugal sama sekali bukan siapa-siapa dan hanya mencetak 0 gelar di turnamen mayor. Berbeda dengan saat kehadirannya sudah menghasilkan 3 gelar. Orang-orang menganggap bahwa itu adalah bentuk arogansi Cristiano Ronaldo setelah gagal mengangkat Piala Dunia sepanjang karirnya. Tapi sebenarnya pernyataan itu sebenarnya bukan arogansi atau bentuk kesombongan seorang CR7, melainkan sebuah kenyataan pahit bagaimana sebuah negara justru bisa sangat berubah nasibnya di tangan satu orang legenda, yaitu Cristiano Ronaldo. Fakta hitam di atas putih membuktikan bahwa sebelum era milenium baru, Portugal sama sekali bukan negara raksasa di peta sepak bola global. Jika kita tarik garis sejarah sejak Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930 hingga edisi 2002, Portugal tercatat hanya mampu lolos 3 kali saja dari 17 edisi yang diselenggarakan. Bayangin, selama lebih dari 70 tahun, mereka lebih sering menjadi penonton layar kaca ketimbang ikut merumput. Lolos dari babak kualifikasi Eropa kala itu dipandang sebagai sebuah keberuntungan yang sangat langka dan luar biasa. Bukan sebuah rutinitas yang pasti terjadi setiap 4 tahun sekali. Status historis Portugal sebelum tahun 2003 sebenarnya bisa kita sandingkan dengan Denmark, Rumania, ataupun Swedia. Mereka dikelompokkan sebagai tim sesekali melahirkan pemain berbakat, namun tidak pernah memiliki jaminan untuk bisa menembus putaran final turnamen besar, apalagi ditempatkan sebagai tim unggulan utama. Lemari trofi Federasi Sepak Bola Portugal berada dalam kondisi kosong melompong tanpa satupun piala dari kompetisi resmi sepanjang 85 tahun eksistensi mereka berdiri. Sederhananya, mereka hanyalah tim pelengkap yang ikut meramaikan turnamen jika beruntung. Konteks sejarah yang jomplang inilah yang seringkali dilupakan oleh orang-orang zaman sekarang. Mengapa talenta-talenta luar biasa Portugal zaman dulu tuh selalu gagal menembus dan juga bersaing dengan negara-negara kuat Eropa, sementara Ronaldo bahkan bisa bersaing sampai jadi juara Euro 2012. Sebelum era Ronaldo, Portugal tuh sebenarnya nggak kekurangan bakat, banyak banget kok bakatnya. Nama besar seperti Eusebio pada tahun atau dekade 1960-an itu bahkan bisa dibilang legenda yang lebih besar dari CR7 bagi beberapa orang Portugal sana. Hingga kombinasi generasi emas di era tahun 1990-an yang sebenarnya jadi bukti bahwa Portugal tuh sebenarnya bisa menghasilkan bakat-bakat atau talenta-talenta yang luar biasa. Tapi masalahnya dari talenta-talenta tersebut mereka nggak biasa datang bersamaan dalam sebuah tim yang utuh kayak generasi emas Belgia atau generasi emas Kroasia. Sehingga itu yang bikin kekuatan mereka tuh sangat timpang ketimbang negara-negara besar lainnya. Saat legenda terbesar mereka Eusebio memimpin Portugal merebut tempat ketiga di Piala Dunia 1966, ia praktis memikul beban tim sendirian tanpa dukungan rekan setim yang punya nama besar di level dunia. Efek dari kesenjangan generasi ini berakibat fatal bagi negara mereka. Begitu masa kejayaannya berakhir, sepak bola Portugal langsung runtuh dan mereka mendadak absen dari panggung Piala Dunia selama 2 dekade berikutnya. Bakat terbaik mereka selalu terputus, hilang timbul dan juga tidak pernah berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, ketika ada pemain-pemain berbakat yang muncul secara bersamaan, yaitu era 1990-an ketika Luis Figo, terus ada Deco, ada Rui Costa, itu mereka muncul secara bersamaan. Ada masalah lain yang muncul bagi mereka. Saat itu mereka nggak punya penyerang tengah yang tajam di depan gawang. Skuad ini memainkan sepak bola yang sangat indah dan juga kreatif di lini tengah, tapi seringkali mandul saat harus menyelesaikan peluang. Julukan Beautiful Losers akhirnya melekat pada mereka. Sebuah tim yang bermain cantik dan mendominasi lapangan, tapi selalu rapuh di laga penentu dan pulang dengan tangan kosong saat berhadapan dengan negara adidaya sepak bola seperti Brazil ataupun Jerman. Permainan indah nggak selalu menghasilkan kemenangan. Nah, inilah yang membuat generasi terbaik Portugal terdahulu selalu mentok di babak semifinal. Kehadiran Ronaldo muda pada Euro 2004 saat itu bertindak sebagai
kepingan pelengkap bagi tim generasi emas. Gak cuma menambah daya gedor dan juga kreativitas di lini depan, tapi juga mengubah orientasi dan juga mindset tim menjadi tim yang mengutamakan kemenangan. Masuknya seorang Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ke dalam skuad Portugal secara drastis menulis ulang sejarah sepak bola bagi Portugal. Sejak CR7 memimpin tim atau hadir di dalam tim, Portugal nggak lagi jadi tim yang cuman sekedar lolos babak kualifikasi dan juga tampil di event turnamen utama, melainkan seberapa jauh mereka bisa melangkah dan seberapa dekat mereka dengan trofi juara. Nah, kehadiran CR7 justru memang mengangkat derajat dan juga harkat martabat sepak bola Portugal ke level yang belum pernah ada sebelumnya. Perubahan total tersebut paling jelas terlihat pada catatan prestasi mereka di atas kertas. Bersama Ronaldo, Portugal mencatatkan rekor sempurna dengan selalu lolos di setiap edisi Piala Dunia dan Euro tanpa pernah absen satu kali pun sejak tahun 2004 hingga tahun 2026. Lebih dari itu, lemari piala mereka yang dulunya berdebu kini resmi mengoleksi 3 trofi internasional resmi. Dimulai dari kejutan besar saat menjuarai UEFA Euro 2016, gelar perdana UEFA Nation League 2019, hingga kesuksesan terbaru membawa pulang trofi UEFA Nation League 2025. Setelah menumbangkan Spanyol lewat drama adu penalti di Munich. Keberhasilan mengoleksi gelar dan juga rutinitas tampil di event turnamen dan juga melangkah jauh itu merombak otomatis sejarah dan juga posisi Portugal di mata sepak bola dunia. Sejak CR7 hadir, Portugal tidak lagi dianggap sebagai tim kuda hitam yang mengandalkan keberuntungan atau Dewi Fortuna untuk menang. Dalam setiap acara pengundian grup turnamen besar, Portugal kini selalu ditempatkan di pot 1 sebagai tim unggulan utama dan konsisten menduduki papan atas peringkat dunia FIFA. Mereka nggak lagi dipandang sebagai tim yang berharap bisa lolos dari fase grup, melainkan tim besar yang ditargetkan untuk masuk final. Perubahan status dari tim semenjana sekelas Denmark menjadi tim unggulan utama yang ditakuti dunia adalah bukti paling sahih dari dampak seorang Cristiano Ronaldo. Pencapaian luar biasa ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa ini bukan hasil dari kerja federasi ataupun para pemangku kebijakan murni di Portugal, melainkan dari mentalitas dan juga etos kerja satu orang aja. Satu hal yang paling sering luput dari pandangan orang-orang adalah fakta bahwa kualitas rekan Cristiano Ronaldo di lini depan itu levelnya nggak setara sama dia. Berbeda dengan bintang dunia seperti Lionel Messi yang disokong oleh barisan penyerang top seperti Sergio Aguero atau Julian Alvarez sekarang, Ronaldo memimpin lini serang Portugal di masa jayanya dengan materi pemain depan yang terbilang pas-pasan. Sepanjang hampir 2 dekade full, penyerang tengah murni yang menemani Cristiano Ronaldo di lini depan itu biasanya diisi oleh penyerang-penyerang yang levelnya tuh menengah seperti Helder Postiga, Hugo Almeida, sampai Eder hingga nama-nama baru seperti Gonzalo Ramos sekarang. Pemain-pemain ini bukanlah striker utama yang ditakuti di level klub Eropa. Oleh karena itu, pelatih Portugal biasanya mengakalinya dengan memfungsikan mereka sebagai pemantul. Tugas utama mereka bukan mencetak gol, melainkan berduel fisik dengan bek tengah untuk membuka ruang di pertahanan musuh. Nah, skema ini menuntut Ronaldo makin beradaptasi, yang dulunya penyerang sayap jadi harus beradaptasi kalau main di Portugal jadi penyerang tengah sebagai pengeksekusi utama peluang bagi Portugal. Ketika perhatian bek lawan terpecah untuk menjaga penyerang tengah mereka, CR7 memanfaatkan celah sempit itu untuk mencetak gol demi gol. Cara kerja ini menjadikannya sebagai pemikul beban utama tim, seorang penyerang tunggal yang menutupi ketiadaan striker elit di negaranya dengan catatan gol yang tidak masuk akal. Dia mandiri mencetak gol di saat timnya sedang buntu. Nah, fakta ini menegaskan kapasitas Ronaldo yang mampu memenangkan pertandingan krusial bahkan ia sendirian. Ketika negara lain membutuhkan kombinasi 2-3 penyerang mahal untuk mencetak kebuntuan, Portugal hanya membutuhkan umpan matang dari lini tengah untuk diselesaikan oleh insting house goal milik sang kapten. Nah, ada satu hal yang sebenarnya cukup memantik hasrat gue untuk berdiskusi dengan orang-orang yang mengkritik dan sering mengecilkan kontribusi Ronaldo dalam kemenangan Portugal pada Euro 2016. Banyak orang membuat narasi bahwa kemenangan Portugal saat itu cuma keberuntungan, bahkan tanpa sama sekali ada kontribusi Ronaldo. Dan bahkan peran Ronaldo tuh sering dinarasikan sebagai hanya penyemangat di pinggir lapangan.
Apalagi karena di final kan dia cedera gara-gara ditabrak sama Dimitri Payet. Buat yang tahu-tahu aja. Nah, cerita dan narasi yang dibangun oleh orang-orang atau hatersnya Ronaldo ini sebenarnya tuh sangat tidak masuk akal jika kita melihat secara objektif penampilan dia sepanjang turnamen. Kalau kita melihat kembali jalannya kompetisi secara objektif, tanpa kerja keras Cristiano Ronaldo, Portugal dipastikan sudah gugur dan pulang kampung sejak babak grup. Pada laga hidup mati melawan Hungaria contohnya, saat Portugal tertinggal 3 kali secara beruntun dan terancam tersingkir secara memalukan. Ronaldo menyelamatkan wajah negaranya dengan mencetak 2 gol krusial dan 1 umpan. Di babak perempat final melawan Polandia, saat mental para pemain muda dan pemain senior sedang goyah menghadapi babak adu penalti, Ronaldo mengambil tanggung jawab sebagai penendang untuk memberi contoh dan menaikkan moral tim. Bahkan ada cuplikan saat Ronaldo meminta João Moutinho maju untuk jadi penendang. Artinya tanpa kepemimpinan Ronaldo mungkin akan terjadi nih insiden kayak Jerman di Piala Dunia 2026. Nah, puncaknya sebenarnya terjadi ketika Portugal tampil di babak semifinal melawan tim yang saat itu lagi naik daun, yaitu Wales. Saat itu kan ada Gareth Bale. Kita tahu lah Gareth Bale kan lebih semangat kalau mainnya di Wales. Ronaldo memecah kebuntuan dengan mencetak gol sundulan yang sangat indah, melompat sangat tinggi melewati bek lawan. Disusul sebuah umpan yang berujung gol kedua oleh Nani. Ronaldo menutup turnamen tersebut sebagai pemain yang terlibat langsung dalam mayoritas gol yang dicetak Portugal. Kalau kalian menghapus seluruh perjuangan berdarah-darah ini hanya karena dia apes cedera di menit awal laga final, itu adalah sebuah kekeliruan dalam sejarah sepak bola. Trofi Euro 2016 adalah buah dari kepemimpinan Cristiano Ronaldo yang sesungguhnya. Dia bertindak sebagai mesin gol sekaligus pelindung mental bagi timnya, yang memberikan keberanian luar biasa bagi pemain pelapis seperti Eder untuk berani melepaskan tembakan jarak jauh penentu gelar juara di babak perpanjangan waktu. Nah, oke, itu tadi gue udah coba jelasin bagaimana sejarah awal Portugal sebelum ada Ronaldo, kemudian apa kontribusi Ronaldo bagi Portugal di gelar juara Euro 2016. Nah, sekarang warisannya, karena Ronaldo kan udah pasti akan pensiun nantinya gitu, walaupun Jorge Jesus nantinya meminta Ronaldo kalau misalkan masih bisa main, ya main lagi gitu buat Portugal. Tapi sebenarnya Ronaldo udah mewariskan sebuah hal yang luar biasa bagi sepak bola Portugal. Nah, nilai tertinggi dari warisan seorang Ronaldo di Portugal tuh sebenarnya bukan trofi perak Euro 2016 atau Nation League 2 kali itu, melainkan ada pada warisan mental yang ia tinggalkan untuk bangsa dan negara Portugal. Dia berhasil mengubah cara pandang anak-anak, orang dewasa dan seluruh masyarakat Portugal memandang dan juga menjadi atlet sepak bola. Sebelum era Ronaldo dimulai, anak-anak kecil di kota Lisbon atau Porto tumbuh besar dengan membeli jersey dan mengidolai mega bintang dari negara lain seperti Brazil, Prancis atau Italia karena tim nasional mereka sendiri jarang berprestasi di level dunia. Namun sekarang kondisi tersebut berbalik total. Barisan pemain bintang masa kini yang mengisi skuad Portugal seperti Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao hingga Vitinha secara terbuka mengakui bahwa mereka tumbuh besar dengan melihat dan meniru semua yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo. Nah, pengaruh Ronaldo ke dalam karir dan juga kehidupan mereka tuh sangat besar. Mulai dari kedisiplinan, menjaga kondisi tubuh, diet ketat hingga ambisi untuk tidak mau kalah di setiap pertandingan. Nah, hasilnya Portugal tuh sekarang diyakini menjadi salah satu pengorbit bakat terbesar di Eropa karena level untuk masuk ke tim nasional mereka tuh standarnya udah sangat tinggi ya kan, setelah levelnya dinaikin sama Ronaldo selama 2 dekade terakhir. Generasi baru ini sekarang bermain dengan penuh rasa percaya diri dan gak pernah merasa kecil di hadapan negara manapun dan akan selalu menuntut kemenangan nantinya. Cristiano Ronaldo bukan sekedar pemain terbaik yang pernah dilahirkan oleh Portugal. Dia adalah sosok yang membangun ulang wajah sepak bola negaranya. Dari sebuah tim pelengkap yang dulunya sekelas Denmark, kini duduk tegak di jajaran penguasa sepak bola dunia. Nah, sebenarnya tugas berat akan ada di pundak para generasi setelahnya. Apalagi melihat apa yang mereka lakukan di Piala Dunia 2026 untuk masa akhir Cristiano Ronaldo di Piala Dunia. Bermain tanpa intensitas tinggi, bermain tanpa passion yang luar biasa, dan tidak bermain untuk Cristiano Ronaldo. Nah, menurut kalian gimana? Apakah setelah keluarnya Ronaldo dari tim nasional Portugal nantinya akan menjadi generasi emas baru Portugal, atau justru Portugal akan kembali ke masa era kegelapan mereka? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, likes, dan juga komen. Jangan lupa juga untuk follow semua sosial media Pandit Football. Sampai jumpa di episode berikutnya.